Om Swastiastu Semeton. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dia Chandra Maharani. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi yantra, tantra, dan mantra. Di video ini ada 4 pembahasan utama yang akan saya paparkan. Yang pertama tentu saja ada pengertian, kemudian ada pembagian, fungsi, dan cara mempraktikkan ajaran yantra, tantra, dan mantra. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Dalam melaksanakan puja bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, umat Hindu diberi kebebasan untuk dapat mewujudkan bentuk serada tersebut. Secara umum, bentuk bakti umat Hindu dapat dilakukan dengan menggunakan yantra, tantra, mantra, dan juga yoga. Pada dasarnya, yantra, tantra, dan mantra ketiganya mewakili pendekatan dasar yang tersedia bagi manusia untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan dan menggunakannya untuk melakukan tugas mereka di bumi sebagai bagian dari tugas wajib mereka. Seringkali kita tidak sadar telah melaksanakan ketiga pendekatan dasar ini. Hal ini membuktikan bahwa segala yang tertuang dalam kitab suci Weda saling berhubungan dan dilaksanakan secara nyata bagi pemeluk agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu Hindu Bali maupun Hindu India. Pendekatan dasar yang pertama ada yantra. Yantra adalah alat atau simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Dalam Kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra bertujuan untuk mengikat pikiran agar fokus, menjadi simbol suci yang memiliki kekuatan, serta menjadi media untuk mencapai tujuan spiritual dan material. Selain itu, yantra adalah suatu lukisan geometri dari tipe tertentu yang mempunyai makna serta bentuk yang berbeda-beda, sehingga ada masing-masing bentuk memiliki struktur dan komposisi dari suatu dewa atau dewi tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk dari yantra yaitu bantan, arca, tugu, padmasana, lukisan dewa atau dewi, dan lain-lain. Selanjutnya ada tantra. Secara umum, tantra dapat diartikan sebagai kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Tantra adalah konsep pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian. Tantra adalah ilmu pengetahuan kerohanian yang pertama kali diajarkan pada 7.000 tahun silam di India. Kata tan yang berarti perluasan dan tra yang berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra memiliki latihan rohani yang mengangkat manusia ke dalam suatu keadaan tidak sempurna menjadi sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, halaman 1141 menjelaskan Tantra atau Tantrisme adalah ajaran dalam agama Hindu yang mengandung unsur mistik dan magis. Contohnya adalah pemujaan terhadap Dewa Trimurti. Pendekatan dasar yang terakhir ada mantra. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man, manana, dan kata tra, rana, yang berarti membebasan atau pembebasan dari ikatan samsara atau dunia. Dari kombinasi man dan tra, itulah disebut mantra yang berarti dapat memanggil atau datang, atau amantrana. Secara umum, mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual maupun material yang dapat dipergunakan demi kesehatan ataupun kesejahteraan ataupun penghancuran diri seseorang. Selanjutnya ada materi pembagian.
Puja yantra diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, ada Buprista yantra, yaitu yantra yang dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu, dan yantra yang ditulis pada selembar kertas atau kain. Selanjutnya, ada Meru Prista mantra, yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramid. Selanjutnya, ada Patala yantra, yaitu kebalikan dari Meru Prista yantra. Yantra yang berbentuk seperti gunung yang terbalik, di mana bagian atas berukuran besar atau lebar dan dasarnya berukuran kecil. Yang keempat ada Meru Prastra yantra, yaitu bentuk yantra yang dipotong. Yang terakhir ada Ruram Prista yantra, yantra yang dimana bagian dasarnya berbentuk seperti mandala segi 4 dan puncaknya berbentuk seperti pundak kura-kura. Selanjutnya ada materi pembagian tantra yang diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada tantra putih, jenis tantra yang diperuntukkan sebagai pemujaan, penyucian diri, dan penyembuhan penyakit mistis. Yang kedua ada tantra merah, tantra yang digunakan sebagai energi pelindung, pemancar aura ataupun wibawa bagi pelaksananya. Dan yang terakhir ada tantra hitam, tantra yang sering dikaitkan dengan energi gelap dan jahat. Tantra ini membutuhkan penguasaan spiritual mendalam dan konsentrasi yang tinggi, serta digunakan dalam tujuan tertentu. Ilmu pengleakan merupakan salah satu contoh yang sering kita dengar mengenai tantra hitam. Materi pembagian yang terakhir ada materi pembagian mantra. Yang pertama ada mantra, yang merupakan sebuah daya pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi dari seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua ada stotra, doa-doa kepada para dewata untuk memberikan pengucapannya suatu anugerah ataupun untuk kepentingan umum seperti doa-doa yang diucapkan oleh para pemuka agama ketika memimpin persembahyangan. Yang ketiga ada kawaca mantra, mantra yang digunakan untuk perlindungan diri dari berbagai rintangan. Mantra yang dapat menangkal energi negatif dan menjaga keseimbangan spiritual seseorang. Dalam kitab Nirukta Wedanga, mantra dibagi menjadi 3 tingkat kesukarannya, yaitu paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Jenis mantra yang hanya dapat dipahami jika telah diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. Yang kedua ada Adhyatmika mantra, mantra yang tingkat kesukarannya lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami arti dan fungsi dari jenis mantra ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada Pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami dengan mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Ada banyak sekali mantra yang ada di dunia ini. Masing-masing dari mantra tersebut tentunya memiliki kualitas yang berbeda. Berikut adalah materi mengenai kualitas dari mantra. Yang pertama ada Satwika mantra atau mantra yang produktif, dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahmana dengan segala prabawanya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian. Terbebas dari ego, kepemilikan, dan nafsu, dipakai sebagai media untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara atau penderitaan kelahiran kematian. Yang kedua ada Rajasika mantra atau mantra protektif.
Kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya. Yang terakhir ada tamasika mantra atau mantra destruktif. Kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Di dalam Hindu, kita juga mengenal mengenai cara mengucapkan mantra yang diklasifikasikan menjadi 3 cara. Yang pertama ada Vaikari, yaitu cara mengucapkan mantra dengan suara yang lantang. Cocok dipakai sebagai para sadaka, pemula, dan dapat menghancurkan energi negatif yang ada di sekitar pengucapnya. Yang kedua ada Upamasu, cara mengucapkan mantra dengan cara berbisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna rajas atau nafsu dan dapat memberikan perlindungan atau kawaca dari berbagai gangguan dari lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada manasika, cara mengucapkan mantra di dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti dari kata-kata suci tanpa pergerakan lidah ataupun bibir. Di pembahasan ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi dari yantra, tantra, dan mantra. Yang pertama ada fungsi dari yantra. Sebagai simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Kemudian ada sebagai sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakini, dan media pemusatan pikiran. Yang kedua ada fungsi dari tantra. Yang pertama menyeimbangkan keaktifan sebuah cakra, memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh, membantu bangkitnya kemampuan clairvoyancy, yaitu kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang harus atau subtle energies, seperti melihat aura, pancaran energi, dan melihat cakra. Membantu bangkitnya kemampuan clairaudience, yaitu kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Membantu bangkitnya kemampuan psikometi, yaitu dapat mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan sentuhan saja. Membantu bangkitnya kemampuan clairsentience, yaitu kemampuan merasakan suatu pikiran, emosi, aroma, dan sensasi fisik, emosi dan sakit yang diderita orang lain. Membantu bangkitnya kemampuan psikokinesis, yaitu kemampuan mempengaruhi sikap, pikiran, dan jiwa seseorang ke arah yang lebih baik, menenangkan orang yang kalap, bingung, emosi, dan dapat menyadarkan atau menetralisir orang yang kesurupan. Dan yang terakhir yaitu merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan yang dijalani sekarang maupun pada tingkat dimensi yang lebih tinggi. Yang terakhir ada fungsi dari mantra, yaitu untuk mencapai kebebasan, memuja manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, memuja para dewata dan roh-roh, berkomunikasi dengan para dewa, berkomunikasi dengan roh dan hantu, mengobati penyakit, dan menyucikan badan manusia. Di pembahasan materi kita yang terakhir, ada cara untuk mempraktikkan ajaran yantra, tantra, dan mantra. Untuk cara mempraktikkan ajaran yantra, ada bentuk untuk mengimplementasikannya. Dapat diimplementasikan melalui bindu atau titik, garis lurus, segitiga, lingkaran, persegi 6, bujur sangkar, bintang, tanda tambah, swastika, bintang segi 6, dan bunga padma. Semua simbol ini memiliki nilai filosofis simbolis yang bertujuan untuk lebih meyakini dan bisa mengimplementasikan ajaran yantra dengan baik.
Selanjutnya ada cara mempraktikkan tantra. Yang pertama itu ada memuja sakti. Tantra disebut saktisme karena yang dijadikan objek persembahan itu adalah sakti. Sakti ini dilukiskan sebagai dewi, yakni sumber kekuatan atau tenaga. Sakti adalah simbol dari bala atau kekuatan. Yang kedua ada meyakini pengalaman mistis. Para penganut tantra meyakini bahwa pengalaman mistis adalah suatu keharusan yang menjamin keberhasilan seseorang dalam menekuni tantra. Yang ketiga ada simbol-simbol erotis. Dalam perkembangannya, di mana tantra sering menggunakan simbol-simbol material termasuk simbol-simbol erotis. Yang terakhir ada mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Dalam perkembangannya, praktik tantra juga selalu mewarnai kebudayaan dan keagamaan yang ada di Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan prasasti seperti candi dan arca bercorak tantri. Dan yang terakhir ada cara untuk mempraktikkan ajaran mantra. Tidak terhitung jumlah pasti dari mantra. Sebuah sabda Tuhan di dalam kitab suci Weda adalah mantra. Maupun demikian, banyak jumlahnya, mantra-mantra ini dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan dampak atau pahala dari pengucapan mantra. Antara lain yaitu, yang pertama ada Siddha mantra, yang sudah pasti berhasil. Kemudian ada Sadhya mantra, yang penuh dengan pertolongan. Yang ketiga ada Susiddha mantra, yang dapat menyelesaikan, dan yang terakhir ada Ari mantra untuk musuh. Segitu saja pemaparan materi singkat mengenai yantra, tantra, dan mantra. Sungguh topik yang sangat menarik karena ini sangat jarang untuk dibahas di kehidupan sehari-hari kita. Saya ucapkan terima kasih kepada sumber-sumber yang telah membantu saya untuk merangkum dan juga mencari mengenai info dari yantra, tantra, dan mantra. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tentang mengenai cara membaca satu bahasa Sanskerta ataupun beberapa materi yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman semuanya bisa menyampaikan kritik dan juga saran untuk saya agar bisa memperbaiki dan juga memperdalam mengenai materi kali ini. Baik, segitu saja dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.